Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Malunu Media yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema kajian kita adalah Al-Waktu Huwal Hayah. Waktu adalah kehidupan. Berkaitan dengan tema tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah hamba tersebut sibuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. La'alal murad minal i'rad adamur rahmah. Bisa jadi yang dimaksud berpaling di sini adalah hilangnya rahmat. Allah berpaling dari seorang hamba bisa diartikan hamba tersebut tidak lagi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wa adamu istijabatid da'wah. Dan tidak terkabulnya doa hamba tersebut. Sekalipun berdoa siang malam, ketika Allah sudah berpaling, maka doa tersebut tidak terkabul. Wala yanzuru ilaihi nadhrul kiram mal ihsan. Dan Allah tidak berkenan memandang hamba tersebut dengan pandangan mulia dan kebaikan. Bal yaghdabu alaihi wa yahinuhu. Bahkan Allah murka dan Allah menghinakan hamba tersebut. Wala yahdihi sabila ahibbai. Dan Allah tidak berkenan menunjukkan kepada hamba tersebut jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh kekasih-kekasih Allah. Sekilas sederhana Allah berpaling dari seorang hamba, akan tetapi dampaknya sebegitu banyaknya ketika Allah sudah berpaling dari seorang hamba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian istighal atau sibuknya seorang hamba di sini, sibuk di sini diartikan bimakna dawam al-aktsari. Artinya adalah melakukan kegiatan secara terus-menerus dengan intensitas yang tinggi. Fala yadurul wahid awil itsnain, maka tidak dianggap sibuk ketika hanya dilakukan sekali atau dua kali saja. Kemudian sesuatu yang tidak bermakna atau tidak bermanfaat di sini maksudnya adalah ma la yata'allaqu alaihi hurdun diniyun au dunyawiyun. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunianya. Maka dengan kata lain, ma la yanfa'u wa la yadurru. Sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak bermadharat. Jika itu dilakukan terus-menerus dalam intensitas yang tinggi, maka ini berpotensi menjadikan Allah berpaling dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hal ini juga selaras dengan perkataan annal israr alal mubah saghiratun. Terus menerus melakukan hal yang mubah sekalipun itu bisa menjerumuskan seorang hamba terhadap dosa kecil. Kemudian dari pernyataan tadi sebenarnya ada sebuah isyarat bahwa man taraka ma la ya'nihi wa umri awqatihi biwadha'i fil ibadah wa anwa'i ta'at fayuwajjihu ilaihi rabbu biqabulil hasanat wa afwis sayyiat wa ijabati da'awat bi anwa'il karamah. Jika kita berhasil lolos dari disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, kebalikannya berarti kita sibuk mengisi waktu kita dengan taat beribadah kepada Allah,
maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan bermacam-macam kemuliaan, dan tentunya ijabati da'awat. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, wa innam ro'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqalahu minal ibadah lajadirun ayatula alaihi hasratuhu. Sesungguhnya seseorang yang kehilangan satu saat saja dari umurnya untuk selain ibadah, maka orang tersebut layak menyesal dalam kerugian dalam waktu yang lama. Padahal hanya satu saat saja. Mengapa demikian? Karena ketika kelak di akhirat manusia diperlihatkan balasan dari amal ibadahnya yang walaupun satu saat itu akan dibalas oleh Allah dengan luar biasa, maka orang tersebut tentunya akan menyesal. Kenapa satu saat yang diberikan Allah di dunia itu tidak saya gunakan untuk ibadah? Kalau saja saya tahu ibadah sesaat yang saya lakukan di dunia balasannya di akhirat sungguh luar biasa, maka saya tidak akan menyanyiakan waktu saya di dunia walaupun hanya sesaat saja. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya lagi. Wa man jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah mencapai atau melebihi 40 tahun, sementara kebaikannya belum bisa mengalahkan atau belum lebih banyak dari keburukannya, maka pantaslah orang tersebut menyiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Kemudian memperbanyak amal baik di sini dijelaskan. Memperbanyak amal baik bisa dilakukan dengan bil ijtinab minal kabair wa tarkil israr ala saghair. Memperbanyak kebaikan bisa dilakukan dengan bil ijtinab minal kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Wa tarkil israr ala saghair, dan meninggalkan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Li'anna saghirah takunu kabirah bil israr. Karena dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika dia dilakukan secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan terus-menerus. Wala kabirota ma'al istighfar. Dan tidak akan menjadi dosa besar, tidak akan ada dosa besar ketika segera sadar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan taubatan nasuha. Kemudian dalam keterangan lain disebutkan man istawa yaumahu fahuwa mahbun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa fi nuqsan fal mautu khairun lahu. Kesimpulannya, jika hari ini sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Dan jika hari ini justru lebih buruk dari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka. Maka sampai dikatakan fal mautu khairun lah. Jika ada orang yang hari-harinya semakin hari kok semakin buruk, maka mati jauh lebih baik bagi orang tersebut. Pemirsa Manulu Media yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian pembahasan kita kali ini terkait waktu adalah kehidupan. Sedikit semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Warridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.